Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas 15 soal structure yang biasanya muncul waktu kalian ngerjain soal-soal ujian masuk perguruan tinggi ataupun soal-soal tes TOEFL ya. Jadi kita coba bahas bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke nomor satu. Nomor satu itu soalnya bla bla bla. The outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Oke, nah sebelumnya kalau misalnya ada suara-suara agak berisik, saya mohon maaf ya karena sebelah rumah lagi bikin rehab rumahnya ya. Nomor satu saya ulangi, bla 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 of outermost the outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Nah, kalimat nomor satu ini yang kita cari adalah subjek ya, subjeknya saja. Mana topik? Ini kan sedang membahas sebuah topik ya. Semua ini sedang membahas sebuah topik. Nah, topiknya itu apa yang dibahas? Nah, sekarang kita cari. Kita cari dulu yang ini. Yang ini, it is the epidermis. Tentu ini tidak tepat karena ini double ya. Ada it, ada ini, terus ini ada is, kemudian ini ada is lagi. Jadi ini tidak tepat ya. Ganda gitu, double-double. Kemudian in the epidermis, ini juga tidak tepat karena ini bukan menjelaskan epidermisnya. Jadi ini sudah ketahuan nih. Topiknya adalah epidermis, tapi mana yang paling tepat? Jadi kalau in the epidermis ini juga tidak tepat karena kalau digabungkan dengan kalimat ini tidak sama ya. Di epidermis ya, kulit lapisan paling luar dari kulit. Nah, ini tidak tepat. Yang ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena ini double ya. Di epidermis is ini, lalu kemudian ada is lagi. Makanya tidak tepat. Jadi sudah ketahuan sekarang. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. The epidermis, the outermost layer of skin is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Jadi jawabannya adalah yang C ya, the epidermis. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, oke. Nomor 2 dan nomor 3 mudah-mudahan bisa langsung kita jawab berurutan ya. Saya hapus dulu nomor 2. Sam Spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca, bla 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 of Humphrey Bogart's more famous roles. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita sedang membahas apa nih? Ada dua yang dibahas di sini. Sam Spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Nah, kalimat ini kan tidak ada kata kerjanya. Oke? Jadi jika ada sebuah kalimat yang tidak ada kata kerjanya dalam bahasa Inggris tentunya, maka kita wajib menambahkan to be. Tapi kalau di situ ada kata kerjanya, bentuk ke-1 atau kedua, verb 1 atau verb 2, kita tidak boleh menambahkan to be. Tapi kalau mau pakai to be, bisa dengan menambahkan verb ing. Kalau misalnya to be dan kata kerja mau dikerjakan bersamaan. Tapi karena ini tidak ada kata kerjanya sama sekali, maka kita cari saja jawaban mana yang ada to be-nya. They are to. Oke ya, yang ini berarti sudah jelas salah. Oke, jelas salah ya, karena ini tidak ada to be-nya. Yang ini ada, yang ini ada. Sekarang kita lihat lagi. Maltese Falcon and Rick Blaine. Ada dua subjeknya. Ya, Maltese Falcon and Rick Blaine. Ternyata ini dibahas lagi di sini. Berarti double. Ya, ini juga tidak boleh. Subjeknya ganda gitu, tidak boleh. Oke, ini juga sama. Two of them. Ini juga kan dua. Ini sudah ada dua di sini, kok dibahas lagi two of them. Ini juga tidak tepat. Maka yang paling tepat adalah ini. Jadi Sam Spade in Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca are two of Humphrey Bogart's more famous roles. Ini adalah yang paling tepat jawabannya. Oke, begitu kawan-kawan, semoga jelas. Kemudian kita masuk ke nomor 3. The compound microscope has not one bla 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 two lenses. Ini perhatikan nih. Ini langsung nih dari one ke two. Kita hanya perlu satu kata saja. Ini pola yang lazim dalam bahasa Inggris ya. Compound microscope has not one, tapi dua lensa. Jadi mikroskop compound tidak memiliki satu tapi dua lensa. Ini udah langsung ketahuan nih. Tapi ini jawabannya ya. Yang lain tidak tepat. And also tidak tepat. And there are, but there are tidak tepat. Ini adalah yang paling tepat. Karena kalimat seperti ini kan sudah menjelaskan ini satu dan ini dua. Nah, maksudnya begini, has not one lens. Ya, di sini kan ada harusnya kan one lens,
tapi lands-nya sudah menggunakan kata yang kedua saja cukup, mewakili one land and two lenses. Jadi di sini cukup dengan satu kata saja, but. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4. Silahkan, boleh dibaca dulu. During the Precambrian periods, the Earth's crust formed and life blah 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 in the seas. Oke, sekarang kita lihat. Selama periode Precambrian ya, kerak-kerak bumi itu dan kehidupan awalnya muncul di laut. Nah, gitu. Awal mulanya muncul di laut. Yang mana yang kita cari? And life appearing, tentu ini salah karena kita harus ada kata first-nya, ya kan? Yang pertama kali muncul itu ada di laut. Perhatikan. Ini ada berapa? Ada earth crust form and life. Ada dua subjek, tapi ini to be-nya is. Ya, tentu ini juga salah. Itu cara menganalisa soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat antara A dan B. Yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah yang ini, karena kita tidak perlu menggunakan kata to, langsung saja first appeared. During the Precambrian period, the Earth's crust formed and life first appeared in the seas. Karena ini adalah kata kerja. Kalau ini first to appear ini tidak tepat karena kata kerjanya setelah to infinitive, karena seharusnya di sini ada kata kerja dulu. Ya, baru diikuti ini, baru betul. Tapi kalau ini langsung nih, first ini hanya sekedar kata keterangan lalu diikuti oleh verb langsung. Jadi and life first appeared. Verb appeared di sini adalah kata kerja, verb 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, number 4. Oke? Sampai nomor 4 mudah-mudahan jelas. Sekarang kita lanjut ke nomor 5 dan 6. Oh, ternyata tidak bisa kelihatan yang. Oke, nomor 5 dulu. The heart palate forms a partition bla 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 and nasal passages. Oke, nih ya. Bentuk palate, plat ya, bentuk plat yang keras adalah sebuah partisi apa nih? Antara bla 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 dan pasal passages. Jadi ini kalian tidak perlu tahu artinya saja sudah bisa terjawab nih. Ini sebuah partisi, mostly itu diikuti dengan kata between. Kita lihat ya. Kalau forms, the hard palate forms, ini kan ada jamak. Tentu ini salah. Ini juga salah. Kalau mau diikuti to be ya. Oke, ini juga salah karena tidak jelas. A partition between the mouth. Nah, jadi gini, the hard palate forms a partition between the mouth and the nasal passages. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Mudah-mudahan 5 soal terakhir ini jelas, tidak ada masalah. Kalau misalnya belum jelas silahkan diulang-ulang saja ya, biar semakin jelas. Oke, sekarang lanjut number 6. Silahkan dibaca saja nomor 6. Condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and perhatikan nih. Lihat di sini. Ini kan ada verb ya. Ya enggak? Nah, di sini ini juga harus verb. Ya. Verb 1 maksudnya. Jadi ini adalah verb 1. Oh, maaf. Bukan. Jawabannya bukan. Ini supply ini bukan verb ya. Inadequate supply. Jadi ini kata benda karena ada an ini. Sebentar saya coba analisa dulu. Condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and Oke, jawabannya ini, and appropriate temperatures ya. Coba perhatikan. Polanya sama, tapi mana yang paling tepat? Kalau ini jelas salah ya. Appropriately temperature ini salah, ini nggak ada artinya. And having
Appropriate temperatures juga tidak boleh karena merubah pola yang ada di sini. Ini juga tidak boleh ya. Jadi ini salah, ini juga salah. The temperature must be appropriate. Oke, ini juga kurang tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Kita coba. Condition required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and appropriate temperatures. Karena kalimat ini hanya memerlukan informasi tambahan dari an adequate supply of oxygen and appropriate temperatures. Jadi hanya perlu sebuah topik baru setelah kata N ini. Oke, jadi jawabannya number 6 adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut 7, 8. Saya bersihkan dulu kawan-kawan. Boleh dibaca-baca dulu. Number 7 ya. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of. Coba yang mana nih? Of ini, setelah of ini harus diikuti oleh kata benda. Kita cari. Ini kata kerja jelas salah. Ya. Ini juga salah. Jadi jawabannya kalau nggak A, C. Perhatikan ya, setelah of ini diikuti kata benda. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of. Yang mana? Yang paling tepat jawabannya adalah ini ya, antara A dan C. Second more insidious type of otitis media may develop. The second more insidious type of development of otitis media. Nah, kalau yang ini juga tidak tepat karena ini belum ada kata kerjanya. Kalau ini kan jelas nih. When fluid accumulate against the eardrum, a second more insidious type of. Nah, ini belum ada kata kerjanya kalimat ini kawan-kawan. Nomor 7 ini semuanya belum ada kata kerjanya. Kalau ditambah dengan yang ini juga tidak ada kata kerjanya. Malah makin tidak jelas. Tapi kalau ini jelas nih, the type of otitis media, ingat setelah of kata benda. Nah, ini verbnya may develop. Ini yang verbnya. Oke. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 7. Oke, so far you understand ya? Oke, nomor 8. Some general theories of motivation bla 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 of central motives from which other motives develop. Oke, coba perhatikan some general theories of motivation. Oke. Identifying a limited number of, identifying a limited amount, identification of a limited amount of. Oke, kita coba cari bersama-sama some general theories of motivation. Oke, perhatikan kalimat ini belum ada kata kerjanya nih ya. Some general theories of motivation. Belum ada kata kerja atau to be. Kalau memang perlu to be, kita cari. Dari sini semua tidak ada to be-nya. Berarti yang harus dicari adalah yang kata kerja. Karena ini belum jelas nih. Ini masih kata benda, kata sifat semuanya. Some general theories of motivation, bla bla bla, of central motive from which other motives develop. Oke, oh ada kata kerja di sini ya. Oke. Nah, yang di sini juga perlu kata kerja nih. Jadi kita cari. Identifying tentu tidak bisa karena kita perlu are ya, are identifying gitu, tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Identification itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, tinggal yang A atau C lagi, sama seperti yang tadi ya. A atau C jawabannya. Kita coba cari yang mana yang paling tepat. Some general theories of motivation identify a limited number of. Some general theories of motivation identify a limited amount. Oke, sekarang yang paling tepat adalah yang number ya. Oke, yang paling tepat adalah kata number karena berkaitan dengan theories. Oke. Kalau amount ini untuk misalnya hitungan berat misalnya bisa. Oke, misalnya kilogram, pounds dan lain-lain, kita gunakan kata amount, itu akan lebih tepat. Tapi kalau numbers itu bisa tepatnya untuk this one. Oke, referring to theories. Oke, kawan-kawan, sampai nomor 8 apakah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke nomor 9 ya. Kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9.
before the sebentar, before the Statue of Liberty arrived in before the Statue of Liberty arrived in United States, newspapers invited the public to help determine where blah 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 placed after its arrival. Nah, sekarang lihat place ya. Ini kan ada kata place. Ini verb 3 nih. Kita cari yang diakhiri dengan verb 3. Jadi sebelum kata place ini harus ada kata be-nya. Ya. Harus ada kata be-nya. Karena ini verb 3. Di sini ada pokoknya be place gitu. Kita cari yang ada be-nya, yaitu a dan juga d. Ini jelas salah. Karena kalau the statue being placed tidak tepat ya, karena kurang. Modal tidak ada modal. Jadi perlu modal nih. Misalnya would be where would the statue be being, misalnya begitu ya. Nah, ini juga tidak tepat karena akan double. Oke, sekarang jawabannya kalau tidak AC, kita coba to help determine where. Oke, yang paling tepat kalau ini kalimat tanya ya, kalimat tanya. Jadi kalau should the statue be a place, ini kalimat tanya jadinya nanti, maka ini tidaklah tepat. Sebentar, yang ini tidaklah tepat, jadi makanya yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi newspapers invited the public to help determine where the statue should be placed after its arrival. Jadi mau di mana meletakkannya gitu ya. Ini yang paling tepat. Kalau ini nanti malah menjadi kalimat tanya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 10. Hydroelectric power can be produced by blah 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 and using tidal flow to run turbines. Oke. Perhatikan, hydroelectric power can be produced. Ini sama seperti atas nih. Can diikuti verb 3, itu harus pakai be sama yang tadi ya. Nah, perhatikan ini ada kata by. Setelah kata by itu harus diikuti verb ing. Ya, harus diikuti verb ing. Tinggal cari saja mana yang ada verb ing-nya. Langsung ketemu ini jawabannya. Itu rumus ya. Jadi setelah by, kalau dia diikuti langsung oleh kata kerja, itu harus verb ing. By teaching, by listening, by reading, by writing, dan lain-lain. Maka tinggal dicari saja mana setelah by yang diikuti verb ing. Jadi jawabannya adalah ini, langsung saja. Mudah ya, yang nomor 10. Sekarang kita lanjut nomor 11 di bawahnya. Oke, sekalian saja 11, 12. Oke. I clean this first. Perhatikan. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, blah blah blah, of the Union and the Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky. Ini ada were, berarti topik yang dibahas atau subjek yang dibahas sesuai dengan ini nih, ada dua nih, Abraham Lincoln dan Jefferson Davis. Oke, sekarang kita lihat mana yang paling tepat. Lihat nih. Jadi sebelum of ini harus subjek ya kawan-kawan. Di sini ini harus subjek, bukan kata kerja dan lain-lain. Nah, ini tentu tidak tepat ya. Ini juga tidak tepat. Ini apalagi karena subjek ini kan ada oppose nih. Tidak bisa. Jadi opposing presiden yang saling berlawanan gitu, sama-sama ikut pemilu misalnya. Ini yang betul karena ini adalah subjek ya. Abraham Lincoln and Jefferson Davis opposing presidents of the Union. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang C. Oke? Jelas ya? Sekarang kita masuk soal nomor 12. Nomor 12. A stock blah blah at an inflated price is called a watered stock. Nah, ini perhatikan, ini sudah ada is-nya, berarti ini salah, ini juga salah. Kenapa? Karena double nanti dia. Ini ada is, ini ada is. Berarti jawabannya kalau tidak AD. Ini kan sudah ada is-nya nih, nggak boleh double. A stock blah 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 at an inflated price is called a watered stock. Oke. Yang paling tepat adalah yang ini. Yang ini tidak tepat karena tidak perlu pakai which ya. Oke, yang ini namanya
namanya kalimat aktif ya, active sentence. A stock issued, jadi stok yang dikeluarkan di this price disebut dengan stock watered ya. Jadi a stock issued at an inflated price is called a watered stock. Nomor 12. Oke. Sekarang 3 soal lagi yang tersisa. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti sampai video sampai saat ini. Lanjut. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Blah blah blah, sleek fabrics are woven. Nah, sekarang perhatikan. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Kita lihat whose cocoon, from cocoon, whose cocoon are from whose cocoon. Nah, ini jelas salah. Yang paling tepat ini juga salah. Ya. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. From, nah ini yang paling tepat. Dari cocoons ini, silk fabrics are woven. Ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13. Nomor 14. Not only, ini kawan-kawan, ini juga rumus nih perlu diingat. Not only itu pasangannya adalah but also. Jadi siapa tahu kadang-kala ini soal seperti ini muncul nih. Setelah not only itu pasangannya selalu but also. Tapi kadang-kadang di sininya or gitu. Jadi tidak tepat, suka muncul. Tapi kali ini bukan itu yang dijawab ya. Yang di sini yang dicari adalah, perhatikan, not only a generate energy. Jadi gini. Ini yang dicari adalah subjek. Ini ada subjek. Nah, subjek itu dibahas lagi di sini. Jadi apakah subjek tersebut kita cari? Ini double. It dan ini salah ya, karena sudah double. Oke. Ini jangan tahu salah, ada masuk to be nanti menjadi kalimat tanya nih. Oke. Ini juga salah. Ya, does a nuclear breeder reactor nanti menjadi kalimat tanya soalnya yang C dan D ini. Kalau diletakkan di depan begini menjadi kalimat tanya. Yang ini sudah jelas salah karena ini double. Jadi jawabannya langsung ketahuan nih. Ini not only a nuclear breeder reactor. Nah, yang ini nih. Jelas? Oke. 14. Terakhir. 15. Silahkan dibaca dulu. D.W. Griffith pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques bla 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 as the Hollywood standard. Oke, jadi yang paling tepat ini jawabannya adalah filmmaking technique that established. Jawabannya adalah ini, that became established ya. Kalau established saja ini tidak tepat karena belum jelas infonya, ini juga tidak tepat. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B untuk nomor 15. Oke, begitu kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat. Kalau untuk error analisis silahkan cari di video saya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.